Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Kita akan masuk ibadah keluarga di rumah pada tanggal 27 Oktober 2021. Tuhan dengan setia senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Nya di tengah kehidupan kita, dalam setiap peristiwa duka maupun suka yang kita alami. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya di dalam ibadah ini. Kita Bakti 5, bait 1 dan 2. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Melalui persekutuan ibadah saat ini, kami ingin menaikkan ungkapan syukur kami. Kiranya berkat Tuhan akan senantiasa menaungi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur 95, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang di rumah Bapak Ibu bisa membaca secara berbalasan. Saya ulangi, Mazmur 95, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat penggembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Kita menyanyikan Gita Bakti 49, bait yang pertama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam keyakinan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani yang membangun hidup iman, maka kami kembali akan membaca dan merenungkannya. Urapilah kami di dalam kuasa Roh Kudus, agar melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan untuk melihat segala rancangan dan kehendak Tuhan yang baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal 16, ayat 25 sampai 31. Keluaran pasal 16, ayat 25 sampai 31. Yang menyatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan dari orang Yunani kuno yang menyatakan begini. Perut yang lapar dapat mendatangkan 1000 masalah. Rasanya ungkapan ini tepat ketika dihubungkan dengan kondisi yang dialami oleh orang Israel yang sedang melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka harus melalui padang gurun yang luas, maka sekarang mereka menghadapi masalah terkait dengan makanan. Orang-orang Israel yang kelaparan lalu bersungut-sungut di hadapan Musa dan Harun. Mereka berseru, kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Itu yang kita bisa baca dalam ayat yang ketiga.
Saudara-saudara, sebenarnya orang Israel tidaklah pantas untuk mengeluarkan kata-kata semacam itu. Itu sama artinya dengan mereka menyatakan bahwa lebih baik tinggal di Mesir dalam jaminan makanan, walaupun dalam status sebagai budak. Dikatakan itu lebih baik daripada hidup sebagai orang yang bebas di padang gurun, tetapi mereka akan mati kelaparan. Padahal saudara-saudara, belum lama di Mara dan Elim, Tuhan telah menyatakan kasih ketika Ia memberikan air yang dibutuhkan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah itu tidak cukup bagi orang Israel untuk kemudian mengandalkan Tuhan? Barangkali mungkin lebih tepat kalau kita katakan bahwa inilah yang menjadi contoh bagaimana ada rasa yang tidak pernah puas dalam diri manusia. Ketika diberikan sesuatu, maka mereka akan meminta sesuatu yang lain. Dalam konteks inilah kemudian orang Israel diingatkan bahwa seharusnya yang mereka lakukan adalah jangan bersungut-sungut. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah bahwa mereka harus datang kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan kita melihat bahwa Tuhan Allah kemudian bertindak. Allah kemudian memberikan roti yang kemudian diberikan nama mana itu pada pagi hari dan kemudian daging pada waktu senja. Saudara-saudara, secara khusus kita mau menyoroti tentang arti daripada kehadiran mana ini bagi kehidupan orang Israel dan juga bagi kehidupan kita dalam iman. Yang pertama adalah Tuhan selalu meminta kita untuk percaya kepadanya. Saudara-saudara, pertanyaan yang penting untuk kita ajukan bagi diri kita sendiri adalah, sejauh mana kita percaya pada janji Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita bisa mengatakan, saya percaya akan janji Tuhan. Tapi pada kenyataannya, seringkali kita malah meragukan apa yang menjadi janji Tuhan itu. Kita bisa saja melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel. Kita datang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan banyak hal yang besar, indah, dan ajaib di tengah-tengah kehidupan kita. Janji Tuhan adalah sesuatu yang harus senantiasa kita imani. Persoalan kehidupan kita memang seringkali sangatlah berat. Tetapi janganlah sampai hal itu lalu kemudian menghalangi iman kita akan janji Tuhan sebagai penolong sejati yang dapat kita andalkan. Mari kita mengingat segala karya Tuhan yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan cara itulah kita akan dimampukan untuk menguatkan rasa percaya kita akan kuasa Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan ingin mengajak kita agar senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang Ia berikan dalam hidup ini. Rasa syukur ini, saudara-saudara, terjadi ketika kita meminta Tuhan memberikan berkat yang secukupnya dalam hidup ini. Kalau kita bicara soal secukupnya, maka mari kita tidak melihatnya dari standar kita. Mengapa demikian? Karena kalau diukur dari standar kita, maka yang dikhawatirkan adalah rasa tidak pernah puas ketika menerima pemberian Tuhan. Atau dengan kata lain, kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang serakah. Oleh sebab itu kita sekarang perlu untuk belajar bagaimana menerapkan kata secukupnya itu bukan dengan standar kita, tetapi dengan standar yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan berikan, mari kita terima dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Karena kita yakin bahwa apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik disediakannya bagi kita. Sebab itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan ingin agar supaya kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Kita bisa saja percaya, kita bisa saja bersyukur. Tetapi janganlah kemudian kata percaya dan syukur itu dilepaskan dari hidup
ketaatan kepadanya. Hal inilah yang kita lihat diingatkan kembali oleh Tuhan ketika berbicara tentang mana ini. Ketika orang Israel diminta untuk mengumpulkan secukupnya, maka dikatakan ada di antara mereka yang tidak taat, lalu kemudian mengumpulkan mana lebih daripada yang diperlukan. Akibatnya apa? Mana yang tersisa itu lalu kemudian menjadi busuk dan berulat. Lalu kemudian ketika Tuhan memerintahkan mereka pada hari yang ke-6, mereka harus mengumpulkan mana lebih banyak. Artinya untuk ukuran 2 hari. Ternyata ada di antara orang Israel yang tidak melakukannya. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Mereka mengumpulkan hanya pada hari ke-6 untuk 1 hari itu saja, dengan harapan bahwa besok mereka akan mendapatkan mana yang baru. Ternyata apa yang terjadi? Pada hari yang ke-7, mereka tidak mendapatkan mana satupun. Saudara-saudara, ini yang penting untuk kita juga pahami. Ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kita harus banyak mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Memang seringkali saudara-saudara, seperti dalam kasus mana ini, kita mendapatkan perintah Tuhan yang kadang-kadang kok kayaknya nggak sesuai ya dengan akal kita. Tapi bukankah Tuhan juga seringkali melakukan itu? Misalnya, ketika Nuh disuruh untuk membangun bahtera besar di atas tempat yang tinggi. Itu tentu saja adalah hal yang mustahil. Tapi Nuh dengan taat melakukannya. Atau ketika Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak, anak yang dijanjikan itu. Tetapi kita melihat Abraham dengan penuh ketaatan melakukannya. Saudara-saudara, ketaatan kepada Allah haruslah berjalan berbarengan dengan rasa percaya, bahkan juga dengan rasa syukur kita. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa ingin memakai kita untuk menyatakan karyanya yang besar. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah dengan berlandaskan firman Tuhan ini, kita membangun kehidupan iman kita. Untuk kita kemudian senantiasa percaya akan janjinya, kita senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan dalam hidup kita, dan mari kita senantiasa taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, yakinlah hidup kita akan diberkati. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merespon akan firman Tuhan. Gita Bakti 296 bait pertama dan kedua. Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun, ibu bapak, adik kakak dan saudara, na elelele manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Kasih itu indah, sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala Harun, seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung-gunung Sion, elelele manis, karena dari sana Tuhan datang memberi berkat-Nya. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami kembali dalam persekutuan di sore hari ini. Biar kiranya Tuhan apa yang kami sampaikan dalam setiap pujian, bahkan juga kehendak kami untuk senantiasa hidup dalam tuntunan firman-Mu, boleh menjadi sebuah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan segala beban pergumulan dalam kehidupan kami pada saat ini. Karena kami hanya ingin mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Kami serahkan ya Tuhan segala beban dalam kehidupan kami pada saat ini. Baik kami yang tengah mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit yang kami alami. Kami yang saat ini ya Tuhan tengah mengalami kelemahan tubuh. Kami yang saat ini tengah mengalami pergumulan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga kami, terkhusus dalam kehidupan anak-anak kami. Kami serahkan semua yaitu ya Tuhan, di dalam kasih-Mu. Biar kiranya kuasa Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kami rindu damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan kami. Dan kami semua boleh menjadi saksi bagaimana kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami juga ingin berdoa. Secara khusus ya Tuhan untuk pandemi yang masih kami alami pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin mendoakan untuk mereka yang saat ini tengah menjalani proses isolasi mandiri. Kami ingin mendoakan untuk mereka yang tengah mengalami dampak dikarenakan pandemi ini baik di tengah-tengah kehidupan rumah tangga maupun pekerjaan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga campur tangan. Engkau mendengar setiap seruan doa kami yang memohon agar supaya kami memperoleh perlindungan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami semua tetap dapat diberikan perlindungan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan di luar rumah. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menyerahkan semuanya itu dalam tangan pengasihan-Mu. Ajar kami tetap percaya bahwa kuasa Allah tetaplah besar. Terlebih ketika dibandingkan dengan segala penyakit yang ada dalam dunia ini. Engkau Allah yang akan mampu untuk mengatasi segala sesuatu dan menyediakan pemulihan bagi kehidupan kami sebagai orang beriman. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan dalam setiap upaya untuk mengatasi pandemi ini. Terkhusus juga untuk vaksinasi yang masih berjalan. Tuhan kiranya berikan kelancaran, sehingga biarlah kiranya melalui proses vaksinasi ini, kehidupan bangsa kami akan semakin dipulihkan lebih baik. Kami berdoa juga ya Tuhan dalam kehidupan persekutuan kami sebagai umat Tuhan. Walaupun pada saat ini kami tengah mengalami pandemi ini ya Tuhan, dan kami lebih banyak menggunakan waktu kami dalam tatap muka secara terbatas. Tetapi ya Tuhan, bila kiranya Engkau juga senantiasa memberkati kami, menyertai kami. Bahkan juga untuk kami yang masih ada di rumah-rumah. Tuhan kiranya juga yang tetap akan senantiasa memberkati proses pertumbuhan iman kami. Sehingga ketika kami nanti berjumpa kembali ya Tuhan, dalam tatap muka yang lebih diperluas, kami semua tetap hadir dalam kesehatan daripada Tuhan. Dan kami mengalami sukacita dalam kekuatan yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera dan persekutuan yang semakin lebih erat. Kami menyerahkan juga ya Tuhan setiap doa dan permohonan kami kepadamu. Engkau mengetahui setiap beban dari kehidupan kami keluarga lepas keluarga. Kami serahkan semuanya itu juga di dalam kuasa Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk persekutuan yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan kira juga memberkati proses yang ada di dalamnya. Termasuk juga kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Baik kami sebagai presbiter yang melayani, organis, pemandu pujian, kameramen, dan kami semua juga boleh mengikutinya secara daring. Tuhan kira juga yang akan memberkati kehidupan kami semua, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Allah Bapa di sorga, inilah doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus bagi kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah membangun sukacita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap waktu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus putramu. Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar. Bapa, dalam
dalam karya kasih-Mu. Orang miskin dan lemah kini menjadi kaya dan tegar syukur. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, kiranya menuntun kehidupan kita di dalam damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kehidupan kita semua.